Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Qur'an. Melanjutkan pembahasan tentang sifatul huruf allati laisa laha dhiddun, cara ucap yang tidak mempunyai kebalikan. Masuk kepada sifat huruf yang keempat, yaitu sifat huruf al-inhiraf. Apa itu al-inhiraf? Secara bahasa, al-inhiraf berarti al-mail, yaitu condong, menyimpang, atau menyerong. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid, maka sifat al-inhiraf diartikan sebagai menyimpangnya bunyi huruf ketika dilafalkan sebab terhalangi oleh lidah, sehingga tidak mengalir secara sempurna. Sekali lagi, al-inhiraf itu adalah cara ucap suatu huruf di mana bunyi huruf itu menyimpang ketika dilafalkan. Kenapa? Sebab ia terhalangi oleh sebagian lidah, sehingga tidak mengalir secara sempurna. Ketika kita mengatakan bunyi huruf itu tidak mengalir secara sempurna, maka kita katakan huruf-hurufnya itu diambil dari sifat tawassut atau bainiyah. Maka dikatakan oleh para ulama yang termasuk huruf al-inhiraf itu hanya ada dua dari huruf-huruf tawassut, yaitu lam dan ra. Dan perlu kami sampaikan sedikit catatan di sini adalah bahwa yang menyimpang itu adalah bunyi hurufnya. Yang menyerong itu adalah bunyi hurufnya, bukan lidahnya. Ya, sebagian orang mengartikan seperti itu dan itu tidak benar alias tidak berdasar begitu. Demikianlah kurang lebih sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Aiman Rushdi Swaid dalam penjelasannya terkait sifat al-inhiraf ini. Wallahu a'lam. Baiklah, kita langsung kepada nadhamannya. Lanjut di bait ke-25 bagian akhir, kemudian bagian awal bait ke-26. Ya, di sini walin hirafu suhiha fil lami warra. Dan sifat al-inhiraf ini suhiha, benar atau dibenarkan begitu, fil lami warra, untuk huruf lam dan ra. Dan agar lebih jelas lagi, maka kami katakan bahwa sifat inhiraf ini hanya dibenarkan untuk atau dalam pengucapan dua huruf, yakni lam dan ra. Dan kami sampaikan sekali lagi bahwa alif di sini bukan bermakna untuk tasniyah, ya, untuk dua hal atau dua orang, tetapi ini adalah untuk itlaq, ya, sebagai tuntutan ilmu arud, ya, ilmu pembuatan syair dalam bahasa Arab. Jadi aslinya itu pendek. Walin hirafu suhiha, begitu, ya. Nah, tapi tetap nanti kita baca panjang. Walin hirafu suhiha fil lami warra. Kemudian agar kita merefresh makharijil huruf dari kedua huruf tadi, dan ini sangat membantu nanti ketika kita
membahas lebih lanjut tentang sifat al-inhiraf ini. Jadi makhraj dari huruf lam itu sudah kita sampaikan dulu adalah ada di sisi lidah bagian depan hingga ujung, salah satu atau keduanya itu ditempelkan ke langit-langit keras yang sejajar, yaitu makhraj dari huruf lam. Sedangkan makhraj dari huruf ra itu adalah ujung lidah dan itu lebih dekat kepada permukaan, ya, ke permukaan lidah daripada makhraj nun, ya, kemudian ditempelkan ke gusi yang sejajar, yaitu makhraj dari huruf ra, ya. Selanjutnya, untuk lebih gamblangnya kita perbandingkan proses terjadinya sifat al-inhiraf ini di huruf lam dan huruf ra. Ya, ini langsung kita tampilkan gambarnya. Untuk huruf lam, menyimpangnya bunyi itu bisa kita lihat di sini. Ya, tadi makhraj lam itu adalah di sini. Ya, di kedua sisi bagian depan, ya, atau salah satunya, ya, di sini. Lah ketika makhraj huruf ini nempel kepada bagian makhraj yang lain, maka yang terjadi adalah seperti ini, ya, ditempelkan di sini. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa suara, ya, bunyi yang mengalir dari pita suara itu terhalang, ya, tapi tidak terhalang penuh, hanya terhalang sebagian saja. Sehingga yang harusnya itu berjalan lurus mengalir, ya, lurus keluar, itu ketika terhalang oleh bagian depan sisi bagian depan lidah ini, akhirnya suara itu menyimpang. Dan untuk lam itu menyimpangnya ke kedua sisi lidah, ya, seperti pada gambar ini. Ya, jadi ini awalnya mau lurus keluar tapi kemudian terhalang, akhirnya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, seperti juga di gambar atas ini. Ya, kita baca uraiannya. Suara menyerong keluar melalui kedua sisi lidah. Kenapa? Sebab terhalangi oleh sisi bagian depan lidah. Jadi suaranya masih tetap mengalir tapi tidak penuh atau tidak sempurna begitu. Ya, sedangkan untuk huruf ra bisa kita lihat, ya. Untuk huruf ra ini sifat al-inhirafnya itu kebalikan dari al-inhiraf huruf lam. Kalau tadi untuk lam itu menyerang ke kanan dan ke kiri, ya, ke kanan ke kiri lidah. Untuk huruf ra, menyimpangnya bunyi huruf itu adalah justru ke dalam. Kenapa bisa ke dalam? Karena ketika kita mengucap huruf ra, maka yang terjadi adalah bagian atau ujung ini, ya, ujung lebih dekat ke permukaan ini itu membentuk cekungan. Dan ini insya Allah nanti kita bahas juga di sifat takrir, ya, sifat setelah ini. Nah, ini membentuk cekungan yang akhirnya bunyi huruf ra yang awalnya akan keluar lurus begitu, itu ternyata menyimpang ke dalam, ya. Yang awalnya mau melurus, ya, mau jalan lurus, mengalir lurus, tapi karena terhalang oleh makhraj dari huruf ra, itu akhirnya menyimpang dan menyimpangnya ke dalam. Ini ke dalam semua, ya. Jadi awalnya dari pita suara itu mengalir, tapi ternyata terhalang oleh makhraj ra, akhirnya sifat huruf, ya, bunyi hurufnya itu menyimpang ke dalam. Ya, ini gambarnya dan bisa dilihat ini ketika kita lihat dari depan. Ya, ini jalan bunyi hurufnya ya di sini. Itu sangat sempit begitu. Ya, ini nanti akan membantu ketika pengucapan sifat huruf, ya, penunaian sifat huruf
takrir yang insyaallah akan kita bahas nanti. Baik, kita lihat uraiannya. Jadi inhiraf ra itu adalah terjadinya begini, suara menyerong keluar dari kedua sisi lidah kemana? Ke celah di tengah ujung lidah. Ya, jadi awalnya mau lurus, tapi kemudian akhirnya menuju ke tengah lidah, ya, tengah ujung lidah. Karena memang di situ ada cakungan, kemudian ada celah sedikit. Itulah jalan untuk bunyi ra ketika kita menunaikan sifat inhiraf. Dan sebagai catatan tambahan, di sini kami sampaikan bahwa jika kita mencermati antara dua kelompok gambar ini, maka kita akan mendapati bahwa inhiraf pada huruf lam itu lebih banyak daripada inhiraf pada huruf ra. Ya, jadi menyimpangnya bunyi pada huruf lam itu lebih banyak daripada menyimpangnya bunyi pada huruf ra. Itulah kenapa para ulama menyampaikan bahwa inhiraf pada huruf lam itu adalah inhirafun katsirun, inhiraf yang banyak, bunyinya menyimpang banyak begitu. Sedangkan inhiraf pada ra itu dikatakan sebagai inhirafun qalilun, ya inhiraf yang sedikit. Itu kurang lebih penjelasan tentang sifat huruf al-inhiraf yang hanya diperuntukkan dua huruf, yaitu huruf lam dan ra. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah, hanya itu pada pertemuan kali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada setitik dua titik pencerahan yang itu menambah pemahaman kita terkait ilmu tajwid, khususnya sifat al-inhiraf. Pada pertemuan mendatang, insyaallah kita akan membahas sifat huruf yang kelima, yakni sifat huruf takrir yang hanya diperuntukkan bagi satu huruf, yaitu huruf ra. Baik, kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala salah kami mohon maaf, atas segala khilaf kami mohon permaklumannya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Wa akhiran naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.